apapun makanannya, minumannya, teh botol. Satu kata buat ahli yang ini Pak, satu kata aja. Kecewa. Kecewa guys. Jagoan. Ahlinya udah kabur duluan guys. Persidangan sesi pertama pun dari pihak Polda Metro Jaya sudah mengatakan kami tidak menghadirkan saksi dan hanya satu orang ahli. Kok saya membayangkan ada lutut yang gemetar gitu. Jadi sah sudah Pak Tony, Pak Mohtar, Bu Yanti dan teman-teman penasihat hukum PSI ini memang advokat kampung tapi tidak kampungan. Semangat juang mereka, kecerdasan mereka, nyali mereka, kekompakan mereka sungguh istimewa menurut saya. Dan itu terlihat Tanpa ada nama besar di jajaran penasihat hukum PS, tapi kaliber mereka sangat-sangat istimewa. Cukup 2 alat bukti. Nah, bagaimana kalau seandainya orang dituduhkan kasus pencurian? Apakah cukup kita mengambil ijazah, kita mencari keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dipercaya? Bagaimana menurut ahli? Pertama yang mulia, untuk menilai kualitasnya bukan formil pra-peradilan, tapi kalau pra-peradilan ini yang penting dalam penetapan tersangkanya sesuai Perma nomor 4 tahun 2016 tadi, ya, pasal 2 ayat 2 ini, ketika terpenuhi minimal 2 alat bukti maka penetapan secara hukum penetapan tersangka adalah sah. Kalau sebaliknya, kalau nggak terpenuhi maka ditafsirkan secara a contrario sebaliknya. Demikian yang mulia. Bukankah begini ahli? Bukankah seharusnya ada alat barang bukti yang lain yang harus mendukung ini? Kalau begini gampang sekali loh untuk mentersangkakan orang-orang. Setiap ini ambil, cari aja ijazahnya, cari aja keterangan saksi-saksi kalau begitu. Gimana menurut ahli? Sependapat nggak seperti itu? Saya tidak sependapat dengan apa yang disimpulkan oleh saudara. Kalau menurut kami apa yang disampaikan pihak Polda itu karena mereka dalam keadaan terpojok. Mereka terpojok, jadi sembarang aja dia jauh-jauh. Sudah jelas kok pernyataan daripada saksi ahli dari kami. Kan saya sampaikan waktu itu. Bagaimana ahli kalau nama DPO Peron sementara yang ditangkap Peggy Setiawan? Bagaimana status tersangkanya? Harus digugurkan dan harus dibebaskan. Dan kesimpulan semuanya dari waktu persidangan kemarin, terakhir saya sampaikan lagi kepada ahli. Bagaimana menurut ahli terhadap perkara ini? Harus tersangkanya digugurkan dan harus dibebaskan, sudah jelas kok. Tetapi kalau mereka mengaku-ngaku ya wajar-wajar aja, karena mereka dan terpojok, posisi terpojok. Namanya orang terpojok bagaimanapun akan mengatakan mengaku-ngaku, ya silakan aja. Kita lihat putus pengadilan nanti. Oke. Kuasa hukum PG Marwan Iswandi dengan tegas dan lantang kala menanyakan kepada ahli Polda Jabar dengan khasnya yang sangat serius dan mematahkan keterlibatan kliennya saudara Peggy yang melontarkan pertanyaan jitu yang mampu membuat ahli bingung dan terpancing dalam perangkapnya sendiri. Padahal pada sidang kedua jelas-jelas tim Polda Jabar menyampaikan siapa saja para pelaku DPO yang telah disebutkan. Dari saudara Andi, saudara Andika, saudara Peggy alias Peron. Namun saat ditanya oleh pengacara Marwan Iswandi soal DPO tersebut, sang ahli lantas merasa terjepit tak punya jawaban yang pas untuk meyakinkan majelis hakim. Pengacara Marwan Iswandi, Tony RM, dan pengacara Niko Kili-Kili kompak katakan jika persidangan sudah menemukan titik hasil atas kemenangan Peggy Setiawan. Apapun pertanyaannya, 2 alat bukti. Apapun persidangannya, 2 alat bukti. Apapun jawabannya, 2 alat bukti. Apapun permasalahannya untuk terdakwa, 2 alat bukti. Kalau begitu, apapun permasalahan tidak terselesaikan karena 2 orang pejabat. Oke? Jadi begini, di dalam persidangan hari ini yang mana pihak termohon menghadirkan saksi ahli, diharapkan oleh kita ini, begitu kita melontarkan pertanyaan, dia menjawab sesuai dengan keahliannya. Ya. Jadi jangan menilai, mohon maaf, ini pertanyaan pra-peradilan, ini pertanyaan pokok perkara. Jawab saja ya. Apakah masuk nanti ke pokok perkara atau pra-peradilan? Biarkan nanti majelis hakim yang menilai. Beliaulah yang memutuskan bahwa pertanyaan-pertanyaan kami masuk ke dalam pokok perkara atau pra-peradilan.
Jadi sungguh sangat tidak independen kalau saya bilang, karena semua bermuara kepada dua alat bukti. Ditanya ini jawabannya dua alat bukti, ditanya itu jawabannya dua alat bukti. Jadi tidak berkembang, ya. Jadi tidak berkembang jawaban si ahli ini untuk menemukan, ya, untuk menemukan nanti kesimpulannya seperti apa, ya. Kan kita ini kan besok dituntut membuat kesimpulan. Bagaimana kita mau mengembangkan tentang analisa-analisa kita tentang perkara ini kalau selalu bilang bagaimana dua alat bukti, kan itu, ya. Pra Peradilan Peggy Setiawan kali ini mendengar keterangan saksi dari pihak Polda Jawa Barat. Saksi yang dihadirkan yakni Agus Surono, ahli pidana dari Universitas Pancasila. Dalam kesaksiannya menyatakan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka tidak perlu ada panggilan, apalagi kalau tersangka masuk dalam DPO. Apakah dalih ini bisa masuk dalam penguatan polisi untuk menetapkan tersangka dan menahan Peggy Setiawan? Ya, menanggapi keterangan ahli pidana yang dihadirkan oleh penyidik Polda Jawa Barat selaku termohon di sidang pra peradilan tadi, yaitu ahlinya bernama Profesor Agus Surono selaku Guru Besar Universitas Pancasila. Kami melihatnya Profesor Agus Surono selaku ahli di sidang pra peradilan tadi itu menutup-nutupi jika keterangannya itu dapat melemahkan pihak penyidik atau pihak termohon penyidik Polda Jawa Barat. Itu yang kami lihat. Nih, kami jelaskan. Jadi di awal sidang hakim kan menanyakan kepada ahli Agus Surono mengenai penetapan DPO. Apakah ada syarat-syaratnya penyidik dalam menetapkan DPO? Pak Agus Surono menjawab, ya, ada. Ya, jadi diantaranya biasanya didasarkan pada seperti keputusan pengadilan, katanya kan begitu. Nah, kemudian yang kedua, Pak Hakim menanyakan apa saja syaratnya ataukah perlukah pemanggilan-pemanggilan terhadap seseorang sebelum ditetapkan sebagai DPO. Nah, Pak Agus Surono menjawab tidak perlu kalau tertangkap tangan. Ya, kata hakim. Tapi kalau yang tidak tertangkap tangan, Pak Agus Surono menjawab, kalau yang tidak tertangkap tangan biasanya didasari dengan LP atau laporan polisi. Nah, kemudian setelah melalui serangkaian proses penyelidikan atau penyidikan, kemudian dilakukan pemanggilan. Jadi begini, teman-teman. Ini ahli tadi, menurut kami, tim penasihat hukum Peggy Setiawan, ahli ini tidak objektif di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Itu ke satu. Yang kedua, kesannya ada pesan sponsor yang sudah diberikan kepada dia sehingga dia membatasi diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Yang ketiga, dia setiap kali ditanya dia selalu lari kepada dua alat bukti. Sepertinya apapun makanannya tes sosro. Gitu. Jadi kami kecewa sekali dengan ahli ini. Kami bertanya itu maksudnya adalah untuk membuat kesimpulan besok kita mau kasih ke hakim. Tetapi jawabannya seperti itu, ya sudah, it's okay lah. Nanti hakim yang menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Dan menurut bukti-bukti saksi yang ada, termasuk ahli yang datang seperti tadi ini, tidak alasan bagi kami untuk hakim tidak membebaskan Peggy Setiawan. Terima kasih. Ya.